akan sholat sunnah witir. Terlebih dahulu saya menyampaikan tata cara pelaksanaan sholat sunnah hajat. Jadi sholat sunnah hajat ini adalah sholat sunnah yang sama dengan sholat sunnah yang lain. Dikerjakan kapan saja waktunya, kecuali setelah sholat subuh dan setelah sholat asar. Itu larangan untuk melaksanakan sholat sunnah hajat. Jadi pada malam ini insyaallah sholat hajat adalah sholat sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan satu harapan dan keinginan kita yang belum terkabulkan selama ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui doa terakhir nanti. Tentu doa kita berbeda-beda. Doanya Pak Imam karena masih anak muda pasti cari jodoh. Yang sudah ada istrinya tidak usah mencari jodoh lagi. Jangan sampai ada keinginannya yang lain, yang belum punya rumah, yang belum punya kendaraan, yang belum punya apa yang lain. Nanti doanya kita akan beda-beda. Jadi nanti di doa nanti Pak Imam akan memimpin doa. Kita berdoa dalam apa doa tak? Mau bahasa Indonesia, bahasa terserah bahasa yang lain. Nah, saya satu ayat yang saya mau sampaikan. Allah berfirman, wa idza wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah berfirman, mintalah kepada aku akan kabulkan. Yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Masya Allahu kana wa ma lam yakun. Jadi apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah ingin kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti juga tidak akan terjadi. Cuma kita berupaya antara doa dan ikhtiar. Doanya kita insyaallah, ikhtiarnya kita itu usaha di luar, ya. Baik, tata cara pelaksanaan sholat hajat secara singkat, tentu ada niat sama dengan sholat sunnah yang lain. Yang pertama adalah niatnya kita. Niat, kalau perlu Pak, kita baca dulu Qul a'udzu birabbin nas dalam hati. Kalau tidak membaca tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Usolli sunnatal hajati rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Allahu akbar. Saya ulangi niatnya, usolli sunnatal hajati rak'ataini mustaqbilal kiblati ada'am ma'muman lillahi ta'ala. Atau mau bahasa Indonesia silahkan. Saya berniat sholat hajat 2 rakaat menghadap ke kiblat, adaan makmuman, saya makmum karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita buang takbir, Allahu Akbar, sama dengan sholat yang lain, takbiratul ihram. Kita mau baca doa iftitah silahkan, tidak membaca doa iftitah tidak apa-apa juga. Tapi yang pasti Al-Fatihah itu wajib ada pada setiap sholat, setiap rakaat. Kita akan tetap mengikut pada imam, ke makmum. Nah, adapun bacaannya, ya, khusus untuk yang memimpin kita, jumhurul ulama, karena tidak ada juga ketentuan pasti bahwa harus ini ayat yang dibaca. Cuman jumhurul ulama, mayoritas ulama-ulama menemukan riwayat bahwa yang dibaca Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu diikuti oleh para sahabat-sahabat dan tentu ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Satu, mayoritas membaca pada rakaat pertama ayat kursi. Ini mayoritas ayat kursi. Di rakaat kedua dia membaca surah Al-Ikhlas, Qul huwallah. Ada juga pendapat yang lain bahwa di rakaat pertama kita baca Alam Nasyrah. Di situ kan ada penggalan ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, bahwa sesungguhnya di mana ada kesusahan pasti ada kemudahan nanti di belakangnya. Diulang lagi Allah, sesungguhnya di mana ada kesusahan hidup pasti Allah akan berikan kemudahan nanti di belakangnya.
Di rakaat kedua ya kul huwallahu al-ikhlas. Tapi kalau lebih afdalnya kita gabungkan ayat kursi rakaat pertama dan alam nasyrah di rakaat kedua. Tapi yang pasti di sujud terakhir kita setelah membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, tambahi sikir-sikir. Sikir-sikir dalam hati, contoh doanya Nabi Yunus alaihi salam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kita baca sekalipun imam sudah angkat dia punya kepala, tidak apa-apa, kita perbanyak sujud, maksudnya kasih lama sujudnya, siapa tahu ada hajatnya yang belum terkabulkan selama ini. Dan saya kira ini yang sempat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai enggak ini kalau sudah dibuka saja ini? Maksudnya ini tetap pakai ini, nanti tidak pakai lagi.